Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini atas rahmat karunia Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah dan senantiasa berusaha sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya untuk bisa meneladani seluruh teladan dari Rasulullah. Baik, masjid ini luar biasa potensinya, tapi kan sekarang masih tiarap gitu ya. Ini raksasa tertidur, kita harus bangunkan. Membangunkan raksasa itu susah, Bapak Ibu. Ya, membangunkan raksasa itu tidak bisa itu hanya dengan jarum pentul gitu ya. Nggak kerasa gitu kalau kalau jarum pentul itu ya. Kayak Mungkin, semenyere. iya, betul, betul. Jadi membangunkan raksasa tertidur itu harus dengan sesuatu yang besar gitu ya. Atau sesuatu yang kecil tapi berkumpul membangun kekuatan yang besar juga. Kekuatan besar ini yang kemudian kita saksikan bagaimana mahasiswa, para buat kita sih yang udah tua ya, para bocil-bocil itu berkumpul gitu ya. Meneriakan kata-kata yang sama, itu kemudian memaksa orang-orang berkuasa untuk kembali ke jalan yang benar, gitu kira-kira ya. Nah ini tugas kita. Kalau kita lihat kita nih ya masih kecil-kecil lah gitu ya. Maka kita harus sama-sama ini. Bismillah ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama ya. Saya eh, sebentar. Loh, ini kok jadi ini. Saya mau share screen. Apa sudah bisa share screen nih? Teh Ocha, Bisa Pak, bisa. Udah bisa. share screen yang ini. Oke. Sip. Nah, baik, kolaborasi masjid. Ini saya harap saya bisa cepat sehingga kita bisa lebih banyak berdiskusi. Perkenalan bagi yang belum kenal, Supardi Lee. Supardi dari Cirebon, Lee itu dari Hong Kong, Bapak Ibu. Cirebon dan Hong Kong digabungkan jadi begini nih penampakannya. Kemudian ini buku-buku saya. Yang terakhir ada Sistem Ekonomi Sedekah. Ini menerangkan tentang Baitul Mal yang saya dirikan. Baitul Mal Komunitas, Baitul Mal Bestari di Depok. Dan tentang Baitul Mal Masjid sebenarnya sudah ditulis juga bukunya. Nanti ditunggu aja terbitnya. Ini kontak saya tinggal di Depok, rumah di Depok, kantor di Depok. Seperti ini. Nanti materi ini saya share di grup WA aja ya Bapak Ibu ya. Ini profil singkat Baitul Mal Masjid Alumni PB Bogor. Kita berdiri 31 Agustus 2023. Sebentar lagi milad 1 tahun. Berkantor di Masjid Alumni tentu saja. Menghimpun dana infak dari jamaah dan masyarakat luas. Ini kalau kami memang khusus dana infak. Kalau zakat nanti urusannya UPZ. Dan ini program kita. Ada program Kordul Hasan, Mudarobah, dan kemudian Mudarobah itu bagi hasil ya Bapak Ibu. Dan ada BUMM. Nah, ini badan usaha milik masjid yang kita ada beberapa usaha yang kita buat. Kemudian ini yang paling penting nih sebetulnya. Dari dulu kita sudah sampaikan kita siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memajukan ekonomi umat. Ya, nah ini apa hal penting. Nah, basis kolaborasi itu adalah program Bapak Ibu. Ya, maka kalau kita mau berkolaborasi, pertanyaan saya selalu program antum apa gitu ya. Karena kalau nggak ada program gimana kita bisa kolaborasi gitu kemudian. Ya. Nah ini yang
Kalau di grup banyak yang memakmurkan masjid gitu ya, memajukan ekonomi umat dan seterusnya itu. Nah, itu kalau tidak jelas begitu kerepotan juga kita programnya apa gitu kemudian. Ya, menyantuni fakir miskin duafa ya itu program juga gitu. Apakah seperti itu atau yang lain-lain? Nah, enggak, itu di sisi program memang harus jelas. Nah, program itu kalau basisnya Baitul Mal maka sosial, ya, program-program sosial. Yang kalau program sosial ini yang dicari adalah benefit, yang dicari adalah kebermanfaatan, ya. Jadi yang dicari adalah eh, kita menciptakan manfaat untuk jamaah, manfaat untuk umat, manfaat untuk masyarakat. Jadi bukan kepentingan masjidnya gitu kira-kira ya. Hidup dari jiswaf, ya. Nah, dalam konteks tangan di bawah dan tangan di atas, tentu saja tangan di bawah, tangan di atas ini kita sudah paham, tangan di atas lebih mulia. Maka pertanyaannya adalah, kalau masjid itu menerima dana jiswaf, apakah artinya masjid itu tangannya di bawah? Nah, ini bahan diskusi menarik. Ya, ini bahan diskusi menarik kemudian. Ya. Eh, ini sesuatu yang harus betul-betul dipahami Bapak Ibu. Ya, bahwa jiswaf ini adalah perintah Allah. Ya, zakat itu perintah Allah, berinfak itu juga perintah Allah, berwakaf juga perintah Allah. Hukumnya beda-beda tentu saja ya, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad dan seterusnya. Nah, masjid kalau ini kemudian mendirikan Baitul Mal dan membuka rekening, membuat keropak dan seterusnya itu hanya memberi kesempatan saja sebetulnya kepada jamaah untuk melaksanakan kewajiban itu, ya. Dan kemudian kenapa saya berpendapat bahwa masjid itu kalaupun hidupnya dari jiswa bukan berarti tangannya di bawah gitu, ya. Karena karena jiswaf yang didapatkan oleh masjid, oleh Baitul Mal Masjid, itu harus disalurkan untuk jamaah yang membutuhkan. Nah gitu intinya. Ya, eh, kalau kita lihat ada pengemis misalnya ya di jalan, kita berhenti di lampu merah misalnya ada pengemis, dana yang didapat oleh pengemis itu kira-kira dana itu seluruhnya akan digunakan untuk kepentingan dia dan keluarganya, atau dana itu justru akan digunakan untuk kepentingan masyarakat misalnya. Nah, kita sudah paham jawabannya. Ya. Pengemis itu mendapatkan dana seluruhnya, 100% itu, pasti untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya disebut sebagai tangan di bawah. Karena mendapatkan dana untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan Baitul Mal Masjid itu sama seperti keran. Ya, kalau di bukunya guru saya itu Kubik Leadership, ya itu ditulis oleh 3 guru saya itu Pak Khalid Poniman almarhum, Pak Jamil Azaini dan Mas Indra, itu disebutnya sebagai gardu epos, ya, gardu energi positif. Jiswaf ini energi positif yang luar biasa. Maka masjid, Baitul Mal Masjid itu menjadi gardu saja sebetulnya, ya, menjadi gardu agar kemudian energi besar itu bisa disalurkan kepada yang memang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Ya jamaah, ya umat kita gitu kemudian. Nah ini secara filosofi kita harus pahami, jangan sampai kemudian eh, keliru memahami tangan di atas, tangan di bawah ini, ya. Maka kalau masjid mendapatkan dana dari jamaah, dari umat, ya, dan kemudian membuat program yang luar biasa manfaatnya, bahkan manfaatnya bisa multiplier benefit gitu ya bagi jamaah, bagi masyarakat, maka masjid itu justru adalah pada posisi tangan di atas. Nah ini yang apa? Sesuatu yang kita harus betul-betul pahami gitu kemudian. Bahkan masjid itu bisa menjadi pemimpin dari masyarakat. Ya, kenapa? Karena masjid kemudian kalau seperti itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, bisa menjadi lokomotif kemajuan umat. Seperti yang sedang sama-sama kita lakukan ini kan, kita inginnya seperti itu ya.
kita menjadi pemimpin yang itu kemudian menghadirkan solusi dan sumber-sumber kemajuan. Nah, yang kedua, ini yang sering diperbincangkan juga adalah badan usaha milik masjid. Ya, ada program yang itu BUMM. Tujuannya tentu saja karena badan usaha bisnis ini adalah profit, ya, hidup dari berdagang, hidup dari menjual produk atau jasa tertentu. Ya, di masjid bisa saja misalnya ada barbershop. Nah, ini saya belum pernah tuh melihat ada barbershop di masjid ini. Mana yang ada ya? Kayaknya belum ada itu. Ya. Hidup dari berdagang, ya, produk atau jasa tertentu. Ini luar biasa, ya. Kalau masjid kemudian juga sudah punya badan usaha milik masjid, ini masjid yang sudah melangkah ke ranah profesional dengan lebih baik, dan kemudian kita berharap bahkan usaha-usaha masjid ini bisa makin besar, makin banyak, menjadi konglomerat. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau masjid punya berbagai macam bisnis yang itu bisa membentuk konglomerasi, dan kemudian hasil atau profit dari usaha-usaha masjid itu kembali digunakan untuk kepentingan umat. Ya, nah, ini sesuatu yang menjadi impian kita. Maka mungkin boleh saja masjidnya sangat sederhana begitu ya, tetapi punya ruko yang banyak di mana-mana. Masjidnya sangat sederhana tetapi punya gedung yang luar biasa, misalnya gedung bisnis yang luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu misi kita juga kemudian. Nah, suara saya masih cukup jelas ya, Teh Eca? Jelas, Pak. Ya, BMM panah BUMM, ya. Nah, ini maksudnya adalah, maka kalau kita pengurus masjid, fokuslah terlebih dahulu agar kemudian kita bisa memiliki atau mendirikan Baitul Mal Masjid. Yang tadi ya, yang ranah sosial itu kemudian, yang jiswaf itu. Kenapa begitu? Karena BMM ini adalah fardu ain. Kalau menurut saya ini Bapak Ibu, ya. Nanti kita boleh berdiskusi secara fikih ya atau apa gitu. Tetapi perintah aqimis shalah wa atuz zakah itu kemudian aqimis shalah itu masjid sudah lakukan selama ini, ya, memfasilitasi jamaah umat untuk kemudian bisa sholat dengan baik, dengan nyaman, dengan berjamaah dan seterusnya, ya. Tetapi itu kan baru sebagian dari ayatnya, ya. Sebagian yang lain adalah wa'atuz zakah. Maka kalau masjid kemudian sudah menyiapkan sarana prasarana kenyamanan sholat, maka masjid juga kemudian harus melangkah ke memfasilitasi jamaah untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Ya, sehingga kemudian umat itu disadarkan bahwa rukun Islam itu kemudian selain sholat, selain saum, ada juga zakatnya gitu kemudian. Ya, nanti melangkah bahkan ada juga naik hajinya. Ya, ini yang penting. Maka masjid berkewajiban untuk memfasilitasi umat melaksanakan kewajiban sholat dan zakat. Ya, maka masjid kalau menurut saya berdasarkan ini menjadi fardu ain untuk kemudian memfasilitasi pelaksanaan kewajiban berzakat dari jamaahnya. Ya, nah, ini yang penting. Jangan sampai nantinya kemudian umat itu atau jamaah itu sangat rajin sholat tetapi lupa bayar zakat. Kan celaka juga itu kemudian Bapak Ibu. Ya, celaka juga itu. Ya. Nah, maka BMM ini jadi yang pertama. Selanjutnya, setelah BMM ini stabil, punya kemajuan yang bagus, meningkat terus prestasinya, meningkat terus dana fundraisingnya, meningkat terus manfaat-manfaat programnya, maka yuk kita mulai untuk kemudian melangkah berikutnya ke BUMM, ya, ke badan usaha milik masjid.
Ya, jadi boleh-boleh saja kemudian masjid punya PT, ya, masjid punya perusahaan, seperti yang tadi kita sampaikan ya, mengelola ruko, mengelola gedung, mengelola pasar misalnya ya, entitas-entitas bisnis itu dibutuhkan badan hukum, katakanlah PT. Maka masjid yang berbadan hukum yayasan, ya, yayasan ini kemudian bisa membentuk PT yang itu kemudian menjadi badan hukum dari badan usahanya. Ya, tetapi langkahnya kira-kira seperti ini. BMM dulu, ini fardu ain, kemudian melangkah ke BUMM, ya, ke bisnisnya. Ini kira-kira ya sunnah muakkad lah begitu ya, kira-kira ya. Sunnah tetapi muakkad. Hanya setingkat saja di bawah eh, fardu kemudian. Oke. Nah, prinsip berikutnya adalah mari Bapak Ibu ya, mari. Selama ini disadari atau tidak, masjid itu saling berkompetisi, ya. Masjid itu saling berlomba. Kalau kita ketemu sesama aktivis masjid itu, apakah kita ini menjadi orang yang sangat senang mendengar, ya, mendengarkan program-program dari saudara kita dari masjid lain, atau kita ini sudah sangat tidak sabar untuk sharing program kita, gitu ya, ya. Kalau kita ini inginnya menonjolkan saja program-program kita, memang berarti itu artinya jiwa kita ini masih jiwa kompetisi, ya, jiwa yang ingin terlihat lebih unggul dibandingkan dengan saudara kita. Nah, ini yang kemudian di zaman sekarang, ya, ayo kita bergerak, ayo kita berubah, ayo kita kemudian merubah mindset kompetisi menjadi mindset kolaborasi. Ya. Nah, kalau mindset kolaborasi, maka mendengarkan itu harus dilakukan lebih dulu, baru kemudian kita bisa berbicara. Ya. Karena ketika kita mendengarkan dengan baik, maka ketika kita bicara, kita bisa pilih topik-topik pembicaraannya apa saja. Ya, jangan sampai kemudian kita itu seringnya berbicara sesuatu yang ada di masa lalu. Nah, gitu ya. Ya. Dulu saya sudah punya program ini, tapi sekarang programnya sudah tidak ada, gitu ya. Boleh-boleh saja sebagai pembelajaran, begitu ya. Tetapi kalau itu menghabiskan waktu terlalu banyak, jadinya tidak produktif. Nah, maka mari kita lihat pola-pola kolaborasi yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama adalah kolaborasi satu, Masjid A mendanai program Masjid B, C, D, dan seterusnya. Ya, dan kemudian Masjid B, C, D itu memberikan saja data program ke Masjid A untuk dijadikan sebagai bahan fundraising. Nah, yang atas ini yang menjadi poin perhatian saya nih. Masjid A mendanai program Masjid B, Masjid C, Masjid D. Apakah ini sudah terjadi, Bapak Ibu? Belum, ya? Belum. Belum ya? Belum. Maka kalau kita mendengar misalnya ada masjid-masjid yang luar biasa, ya, yang kemudian disampaikan oleh pengurusnya kami sudah punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, ya, ayo mari kita ajak ya masjid ini kemudian untuk menengok masjid saudaranya. Bisakah masjid yang dananya luar biasa banyak ini kemudian menengok masjid yang lain di sekitarnya, begitu? Dan kemudian memang dengan mindset kolaborasi tadi, itu kemudian mengatakan, antum punya program apa? Saya sudah menyiapkan dana program untuk masjid-masjid lain. Wah, ini kalau ada masjid yang begini, luar biasa ini. Ya, kita akan sangat bergembira ini masjid terbaik ini. Ya. Masjid yang kemudian sudah selesai dengan dirinya sendiri, bukan kemudian terus mempercantik masjid sendiri, ya. Padahal sesungguhnya, nah kalau kita bicara yang disebut dengan tetangga itu kan 40 kanan kiri, depan belakang, atas bawah, begitu ya. Atas bawah karena apartemen ya. Maka
tetangga masjid siapa? Lihatlah ke 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 kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke apa? Ke depan, ke belakang. Adakah masjid-masjid di sekitar kita ya yang itu kemudian memang layak untuk kemudian mendapatkan dana dari masjid kita? Nah, ini yang bisa dilakukan. Kolaborasi kedua, Masjid A memiliki program tertentu. Nah, program ini ditawarkan, ya, ditawarkan ke Masjid B, C, D, dan seterusnya dengan dana dari Masjid A. Nah, ini Masjid A-nya masih, dana ini masih bersumber dari Masjid A. Kalau yang tadi yang pertama, itu programnya di masing-masing masjid B, C, D. Nah, kalau ini programnya memang programnya Masjid A, ya. Dananya juga dana dari Masjid A, tapi pelaksana programnya adalah BCD. Jadi kalau masjid misalnya, ya, ada program Jumat Berkah di masjidnya, ya, katakanlah ada menyediakan roti lah, katakanlah begitu ya, satu roti, satu air mineral untuk 200 jamaah. Maka kalau kolaborasi jenis dua ini mau dilakukan, yuklah yang tadinya 200 bolehlah dikurangi sedikit jadi 100, ya. Yang 100 lebihnya kita sebar ke dua masjid tetangga kita, 50-50 misalnya begitu. Ya, si roti dan air mineral itu tadi. Sehingga kemudian terjalinlah silaturahim, ya. Jadi terjalinlah kasih sayang antara pengurus A, pengurus masjid A, pengurus masjid B dan C itu. Kenapa? Karena kemudian masjid yang mampu ini tadi, ya, memang mau berbagi. Kolaborasi 3, masjid A, masjid B, masjid C mengkreasi program bersama. Nah, ini mangga, ya. Ini nanti di grup kita, Bapak Ibu, ini saya pastikan ya, kalau ini saya pastikan insya Allah berbagai macam kolaborasi ini, yang satu misalnya, ya, Masjid A mendanai program Masjid B, C, D. Nah, nanti saya dari Baitul Mal Masjid Alumni IPB Bogor, itu nanti kita akan memang menyisihkan dana tertentu, begitu ya, yang itu kemudian untuk mendanai program di masjid yang lain-lain. Nah, ini bukan soal sedikit atau banyaknya dana program tersebut, tetapi yuk kita mulai kolaborasinya, ya. Yuk kita mulai saling melihat, saling membantu antar masjid itu, ya. Yang kolaborasi 2 juga begitu, ya. Nanti ada program apa gitu di Masjid Alumni PB Bogor, nanti kita mau nggak masjid yang lain kemudian menjadi pelaksananya, ya, programnya seperti ini dananya dari kami, antum hanya melaksanakannya saja. Nah, yang ketiga kemudian yuk kumpul bersama, kita buatlah kreasi program bersama itu. Kolaborasi 4, Masjid A mendapat dana program dari institusi tertentu misalnya, ya. Maka program tersebut dilaksanakan oleh Masjid A bersama Masjid B bersama C dan D. Ya, jadi ini dananya dari pihak luar, ya. Tetapi Masjid A ini nggak mau serakah, ya, karena selama ini sudah berinteraksi sangat baik dengan berbagai masjid, diajaklah Masjid B, C, D ini gitu kemudian. Mau nggak ikut sama-sama program ini nih, dananya ada nih, ya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya kalau ada yang seperti ini. Kenapa? Karena seringkali kalau sudah dapat dana program itu, bahkan kalau masjid atau pengurus masjid B bertanya, antum dapat dananya dari mana? Ya, ada aja lah, gitu ya. Ya, jadi kita malah bukannya membuka jalan bagi saudara kita malah menutup jalan itu gitu kemudian. Ya, kita seperti tidak mau saudara kita itu kemudian mendapatkan rezeki karena kita gitu. Ya, nah ini mindset begini yang sudah harus kita buang ini. Nah, ini yang kelima ya, berkaitan dengan yang BUMM ya. Masjid A memiliki unit bisnis yang menguntungkan. Ini kata kuncinya adalah unit bisnis menguntungkan. Jadi sudah menguntungkan ya. Nah, kemudian Masjid A memberi kesempatan pada Masjid B, C, D untuk berinvestasi di bisnis Masjid A tersebut. Kenapa diberi kesempatan? Karena sudah terbukti menguntungkan.
Ya, kalau masih rugi ya jangan dibuka investasi untuk masjid lain dong gitu. Ya, maka tadi ke Pak Bambang ya. Ke Pak Bambang saya tanyakan itu, boleh nggak misalnya kalau saya Masjid Alumni PB Bogor ikut berinvestasi di ayam pejantan ini. Nah, ini dalam kerangka ini nih, ya. Kata Pak Bambang, "Hayo Pak, silahkan." Nah, kalau sudah begitu, sudah hitung-hitungan bisnis kemudian, ya. Artinya seperti apa prospek bisnisnya, seperti apa tadi off takernya, pasarnya, ya, seperti apa margin yang bisa didapatkan dan seterusnya itu. Baik, Bapak Ibu semua, itulah beberapa pola kolaborasi masjid. Ini materinya nanti saya langsung share di grup ya, agar kemudian nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan kita bisa berdiskusi bersama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih banyak. Teca, saya kembalikan ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dua-duanya nih narasumber kita hari ini memberikan materi pencerahan yang luar biasa.